Sinakin ya. Nggih. Sekarang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini kok nggih Pak Pur sebagai kita dari grup dokumentasi ingin mendokumentasikan jadi sejarah 100 tahun atau 1 abadnya Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Nah, di sini dari kami ada beberapa pertanyaan nggih. Jadi niki sesine atus ngobrol mawon. Iya. Jadi kita menguak dari beberapa narasumber. Nah, kalau saat ini berarti dari Pak Pur ya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang Pak Pur saged jawab. Bebas ya Pak Pur, ajeng pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia, mungkin men santai mawon, men kesane niku kados ngobrol biasa. Insyaallah. Oke, yang pertama nggih. Dari Pak Pur niki pernah mendengar apa mungkin pernah diceritakan dari orang-orang tua terdahulu, jadi siapa yang mengawali penggagas pendirian MDM? Kalau berkaitan dengan madrasah, karena Madrasah Diniyah berdiri kan 1 tahun setelah Muhammadiyah, berarti penggagas utama adalah pendiri Muhammadiyah. Walaupun kami juga tidak tahu persis siapa namanya dan siapa dan sebagainya, karena mungkin generasi awal itu kan memang sudah terlalu lama sehingga menurut kami ya yang menggagas berdirinya Madrasah Diniyah itu para pendiri Muhammadiyah itu sendiri. Persis 1 tahun setelah Muhammadiyah berdiri baru mendirikan madrasah. Nah, kalau menurut kami sih para orang tua kita dulu, para penggagas Muhammadiyah maupun madrasah punya satu visi yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan adanya pendidikan adalah menjadi salah satu faktor yang sangat pokok untuk satu, membebaskan dari buta aksara, membebaskan dari kebodohan, membebaskan dari hal-hal yang mungkin dulu ada di Batur berkaitan dengan kesirikan, berkaitan dengan tahayul khurafat, dikikis dengan adanya pendidikan. Nah, sehingga kami berkeyakinan bahwa awal mula penggagas madrasah adalah para pendiri Muhammadiyah itu sendiri. Mungkin seperti itu yang kami pahami. Berarti Pak Pur termasuk alumni MDM? Saya termasuk alumni dan punya ijazah, punya rapot. Lulus tahun berapa Pak? Nah, kalau berkaitan dengan lulus, saya lulus berarti 1985. Karena saya lulus SMP itu adalah 1988. Berarti kurangi 3 tahun, berarti 1985. 85. Dan alhamdulillah waktu itu walaupun belum ada seragam resmi, kami pakai sarung juga boleh, pakai celana juga boleh. Sekolahnya dulu di Madrasah Utara dan juga di sini, yang di SD sekarang. SD Muhammadiyah Batur sekarang. Pembelajarannya seperti apa Pak Pur pas masa Pak Pur yang masih diingat? Pembelajarannya kalau seingat saya bagus, disiplin, karena yang masih mengajar waktu itu adalah Bapak Nadirin, Mbah Derin lah bahasanya. Yang kita kenal Mbah Derin. Ada pernah mengalami kalau nggak salah 1 tahun atau setengah tahun itu Pak Ahwan Munawar yang menjadi kepala. Dan juga Bapak Ahmad Sobari setelah itu menggantikan kepala setelah Bapak Ahwan Munawar. Kemudian ada guru-guru lama yang sekarang masih hidup, yang mungkin ada Ibu Bu Musaroh, kemudian ada Bu Sehah, ibunya Pak Yono, Bu Sehah, kemudian ada Bu Bariroh yang sekarang juga masih sehat, kemudian ada Bu Siti Ngarsiyah,
sekarang masih sehat juga. Kemudian ada itu ibunya Bu Hindar, Bu Yam, itu ada beberapa guru yang banyak sekali juga. Ada istrinya Pak Martono, saya juga pernah diajar, Bu Amah. Terus kemudian ada siapa ya? Lupalah, mungkin itu guru-guru lama yang kami ingat seperti itu. Kalau pembelajarannya kan Pak Pur juga pernah mengajar ya di MDM. Yeah. Apakah berbeda pembelajaran zaman dulu? Apakah mungkin cara pembelajarannya? Apakah mungkin dulu masih kan alat tulis kan tidak seperti sekarang, buku-buku tidak seperti sekarang. Apakah ada perbedaan antara zamannya Pak Pur dengan zaman sekarang? Kalau secara metode sih nggak terlalu banyak berubah. Mungkin yang berubah mungkin kurikulum. Mungkin karena kita eranya adalah era sekarang adalah tahfidz. Mungkin itu yang utamakan, karena dulu kan ada mutolaah. Itu bagus sekali sebenarnya. Ada imla, kemudian ada muhawaroh, percakapan antara yang santri yang satu dengan yang lain, diajarkan untuk saling bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Mungkin ya sedikit berbeda, tetapi tidak terlalu jauh berbeda dengan yang sekarang. Kalau dulu banyak mungkin mengajarkan bahasa, karena bahasa itu ada banyak sekali, ada lughat, ada bahasa Arab, ada imla, ada mutolaah, ada muhadasah. Mungkin sekarang bahasa Arabnya disingkat, karena mungkin eranya juga berbeda. Sekarang lebih banyak mengedepankan untuk yang tahfidzul Quran, sehingga mungkin dari sekian banyak bahasa yang ada dipangkas untuk lebih ditekankan kepada hal-hal yang pokok. Kalau dulu ada nahwu sorof, ada nahwu sendiri, ada sorof sendiri, sehingga bahasanya mungkin ada 7 kalau nggak salah. Itu dalam 1 minggu. Ya sedikit berbeda, tapi mungkin yang membedakan mungkin ya terkait dengan materi dan juga kurikulum. Pak Pur kan sudah pernah menjadi pengajar ya, dan juga kepala. Awal mula membantu mengajar di madrasah diniyah niku awal mulanya seperti apa, Pak? Awal mulanya dulu ketika saya baru lulus di sekolah tingkat SMA, saya 2 tahun mengabdi di Kerawang. Setelah saya mengabdi lulus 2 tahun di Kerawang, saya ke Batur pulang tahun 93, 94. Setelah saya baru berapa bulan mengajar di madrasah, saya diminta untuk mengajar di madrasah diniyah Dieng Kulon. Di Dieng. Kurang lebih ya hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun, qadarullah, ayahanda, bapak saya meninggal dunia. Karena saya di sini sebagai wakil ayah, saya harus pulang. Walaupun dengan jarak yang ada di Dieng dekat, ya otomatis menggantikan ayah saya sebagai kepala keluarga dan sebagainya. Sehingga dengan adanya kejadian itu, maka saya kembali ke Batur. Walaupun awalnya adalah saya di madrasah, tapi karena di Dieng kekurangan tenaga, maka saya diminta oleh warga Dieng, warga Muhammadiyah waktu itu. Saya hanya mengatakan, monggo kalau kepala madrasah memberikan izin ya saya mau, kalau enggak ya apa boleh buat. Ternyata diizinkan. Nah, diizinkan, saya di sana 8 bulan. 8 bulan ayah bapak meninggal, saya kembali lagi ke Batur mengajar di madrasah lagi. Tahun 94 akhir, 95 lah, sudah mau 95. Karena tahun ajaran 94, 95. Sampai tahun 2023. Berarti pinten nggih? Berapa tahun? Sekitar 29 tahun. Sampai terakhir kemarin 29. Ini kalau boleh saya pilih, kemarin
saya berhentinya di madrasah itu kan karena saya jadi PCM. Sebenarnya itu yang tidak saya kendaki. Kalau boleh saya pilih di madrasah. PCM yang lain lah monggo, tapi ternyata dari muscap yang dilaksanakan di tahun 2023 saya dipojokkan bahasanya. Harus jadi ketua ya wis terpaksa dengan keadaannya, sehingga dengan itu kami harus pilih lah, tidak layak kalau saya di madrasah juga sebagai kepala dan juga di PCM sebagai ketua, sehingga kami mengundurkan diri dengan beban yang sebegitu beratnya, yang tadinya hanya sekedar di madrasah harus memikul ada aum, ada ranting dan sebagainya, itu kan berat. Nah, sehingga itu kami serahkan ke yang lebih muda dengan sebuah maksud agar generasi berikutnya bisa membawa madrasah lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu yang terkait dengan keadaan saya dari awal sampai akhir di madrasah. Berarti untuk menjadi kepala madrasah itu berapa tahun, Pak? Kalau kepala itu dari tahun 2010. Nggih. Waktu itu pergantian dari Pak Marsudi, kemudian digantikan Pak Furhan. Setahun kalau nggak salah dia berhenti, maka saya juga harus dipaksa lagi untuk jadi kepala. 2010 sampai terakhir 2023 itu kurang lebih beda 13 tahun lah, 13 tahun. Apa yang membuat Pak Pur ini kados wau Pak Pur yang sampaikan kan seperti sebenarnya masih cinta Iya, betul nggih. Hatinya itu tasih dengan MDM. Betul nggih. Apa yang membuat Pak Pur niku bisa kados niku sehingga kados rasanya tetap walaupun hampir 29 tahun tapi Pak Pur rasanya tetap teng MDM. Iya. Karena menurut kami mengajarkan ilmu agama itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Mengajarkan Al-Fatihah ke santri kita itu menjadi satu tabungan yang sangat luar biasa. Apalagi ilmu-ilmu yang lain. Hanya Fatihah saja ketika anak dari yang belum bisa membaca diajarkan alif, ba, ta dan sebagainya, dan itu diamalkan sampai dia tua. Kalau dihitung-hitung kalkulasi pahala kan luar biasa. Dan diantaranya salah satunya adalah itu. Kita tidak mengharapkan, walaupun mungkin kalau dari segi materi, saya kira sih tidak bahasanya ya hanya sebatas hanya untuk membeli pulsa lah. Tapi bukan itu yang kita inginkan, yang kita cari, tapi bagaimana menjadikan anak-anak itu generasi yang luar biasa, generasi yang solih, generasi yang solihah, generasi yang senantiasa bisa menggantikan setelah kita nanti mati, itu yang menjadikan salah satu yang keinginan kami untuk tetap bertahan di madrasah. Di antaranya itu. Kalau sejarah tempat belajar madrasah kan berpindah-pindah ya. Iya. Kalau dari dulu sempat dengar dari Mbah Faizin sempat di rumah-rumah, terus pindah ke gedung, pindah di TPA dan seterusnya. Nah, kalau dari Pak Pur sendiri tempat untuk MDM itu di mana saja, Pak? Yang saya rasakan pernah di sini, yang di SD itu, kemudian di utara, yang cikal bakalnya madrasah diniyah itu, kemudian pernah juga sekolah pinjam ke SD 1, SD Negeri Batur 1. Itu di tahun berapa, Pak? Saya kelas 2, saya masih ingat, yang mengajar Bu Amah waktu itu, kelas 2 madrasah. Berarti sekitar tahun 80
Pira. Kelas 2. Iya. Berarti 80 ya. Tahun 80 itu di sana. Kelas 1 kelas 2. Kalau untuk pembangunan nggih kayak kados TPA apakah dari dulu seperti itu, terus gedung MDM Utara. Nggih. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah Nggih. mengalami Pernah mengalami dua keadaan. Waktu pembangunan yang ada di TPA itu awal mulanya adalah untuk kegiatan apa ya? Yang untuk fakir miskin apa sih? Apa ya? lihat Panti asuhan. Dulu panti asuhan. Tapi belum berjalan karena tidak ada siswa atau anak yang diasuh, maka alih fungsi menjadi madrasah. Kebetulan madrasah waktu itu adalah kurang kelasnya. Itu yang satu. Yang kedua adalah madrasah yang utara itu yang sekarang itu dibangun tahun 2008. Saya masih ingat dulu waktu itu masih Pak Marsudi yang menjadi kepala dan dapat bantuan dari Kementerian Agama itu sebesar 20 juta. 20 juta diserahkan ke Muhammadiyah, mau diapakan? Akhirnya Muhammadiyah membentuk kepanitiaan pembangunan madrasah untuk dipugar. Walaupun hanya 20 juta. Kalau nggak salah, saya juga termasuk panitia juga, itu menghabiskan dana sekitar 400 juta. Dari 20 juta yang ada, ternyata habisnya adalah 400 jutaan. Itu tahun 2008. Pas berbarengan ketika kami di Madrasah Ibtidaiyah di Gembatur, pas berbarengan membangun itu. apa kesan Pak Pur selama di MDM yang paling berkesan, yang mungkin Pak Pur sulit untuk lupa tentang itulah, yang sangat berkesan di MDM Pak Pur apa selama mengajar maupun belajar di sana? Kalau kesannya banyak sekali ternyata. Kalau dulu guru-guru kita itu mengajarkan dengan sangat tegas. Yang kesan itu adalah kesan yang mungkin sampai sekarang tidak terlupakan. Saya tidak menyebut nama guru, nggak boleh lah bahasanya. Karena kalau mungkin terlambat saja atau mungkin ada anak yang ramai itu luar biasa. Mungkin ada yang terkena lemparan penghapus dengan kayu, sampai mungkin kepalanya juga bisa mensono dan sebagainya. Ada yang juga ada anak yang dowean nakal dan sebagainya bisa terkena tamparan di ada. Itu kesan yang menurut kami sih, saya rasa itu menjadi salah satu kasih sayang guru-guru kita agar kita yang mungkin nakal, agar kita yang mungkin yang tidak baik menjadi baik. Tapi itu menjadi kesan, karena kesannya dulu kita kan gurune galak. Itu kesan yang mungkin tidak terlupakan. Tapi insya Allah kalau setelah kita berpikir sekarang, ternyata dengan seperti itu adalah sebagai salah satu sarana untuk merubah kita menjadi lebih bagus. Itu. Kalau selama mengajar, tadi selama belajar belajar kan kesan dulu itu gurune galak, mungkin untuk mendisiplinkan nggih. Nah, selama mengajar Pak Pur kesane yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan adalah banyak di antara generasi anak-anak yang pernah kami ajar, kesannya ya
ada mungkin yang satu kelas itu hanya berapa anak. Ada yang satu kelas itu hanya laki-lakinya 2. Itu seperti Mas Rozan itu kan luar biasa. Rozan dan Singgih itu masih murid saya dulu di pojok TP Askar masih ada. Itu hanya 2 anak laki-lakinya. Perempuannya kalau nggak salah ya ada 10 apa berapa. Karena apa? Karena waktu itu dulu siswa yang SD-nya kelas 6 biasanya sorenya kelas paginya kelas 6, sorenya kelas 5. Sehingga ketika lulus wis ora dan lulus semua ning. Seperti itu yang banyak terjadi seperti itu. Dan itu dirasakan dari banyak sekolah yang ada di sekitar Batur, ada di Kauman, di Sumpur dan sebagainya. Apakah Pak Pur ada pesan untuk masyarakat terkait dengan MDM? Pesan kami untuk masyarakat Batur, karena madrasah adalah salah satu cikal bakal pendidikan yang ada di Batur dan tertua, maka kami mengharapkan dukungan semua pihak, baik dari tokoh masyarakat, dari masyarakat Batur dan sekitarnya, untuk senantiasa mendukung segala program, segala kegiatan, bahkan dukungan berupa mendorong anak cucunya untuk menyekolahkan di madrasah. Saya rasa untuk yang sekarang-sekarang sudah luar biasa bagusnya, sehingga dengan adanya pendidikan agama ini menjadi salah satu jembatan untuk melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi. Karena pendidikan agama yang ada di Batur, kalau boleh kami bilang, sudah luar biasa. Jika kita punya anak yang mendaftarkan anak kita di pondok atau di sekolah umum, saya rasa nilai agamanya insya Allah nilai yang luar biasa. Sehingga kami mendorong untuk senantiasa mendukung dan juga mendorong kepada anak cucunya untuk menyekolahkan di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur. Berarti MDM kan sangat perlu ya untuk diperjuangkan keberlangsungannya. Nah, kalau Pak Pur melihat kondisi MDM sekarang itu pripun, Pak? Kalau kami melihat bagus, masih bagus, monggo kami hanya mendorong dari kami pimpinan cabang, selaku pimpinan cabang mungkin mendukung sepenuhnya hal-hal yang terkait dengan program atau apapun yang dilakukan di madrasah, tentunya perlu dukungan dari semua pihak dan juga dari kita semuanya, sehingga keberadaan ini jangan sampai pendidikan yang sudah sekian lama tergeser. Nah, monggo kami mendorong masyarakat. Kami prihatin terkadang ada anak yang usia sekolah yang SD ternyata sudah tidak sekolah. Nah, itu menjadi salah satu hal yang tanggung jawab orang tua yang kurang, karena hakikatnya adalah bahwa pendidikan tersebut adalah menjadi salah satu tanggung jawab orang tua, sehingga kami perlu untuk senantiasa di setiap kesempatan untuk senantiasa menyampaikan ke masyarakat agar anak-anak kita jangan sampai yang tidak sekolah, terutama adalah pendidikan agama. Mungkin pertanyaan terakhir ini Pak Pur, kan MDM ini kan sudah mau 1 abad nggih, 100 tahun, waktu yang tidak singkat nggih. Nah, niku mungkin Pak Pur terakhir niki memberikan harapan dan doa untuk MDM ke depannya, mungkin kita nanti sampai 2 abad, 3 abad dan seterusnya. Harapan kami untuk Madrasah Diniyah senantiasa untuk selalu berinovasi. Karena pendidikan yang sekarang itu kan tidaklah stagnan, tidaklah hanya itu saja, sehingga kita paling tidak
mengupdate kembali baik terkait dengan variasi pendidikan, variasi pembelajaran, sehingga dengan adanya kita update terhadap keadaan tersebut, senantiasa kita akan lebih mengarah kepada bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang paling pokok, sehingga anak-anak kita tidaklah bosan untuk tinggal di kelas. Itu satu. Yang kedua, harapan kami tentunya kami berpesan kepada semua dewan guru yang ada di madrasah, jangan tinggalkan madrasah. Karena itu menjadi salah satu investasi bagi dewan guru sekalian, walaupun nanti berbagai kesibukan yang ada, sisihkan waktu untuk madrasah diniyah. Kita tidak lama lah, dua jam saja kita sisihkan waktu kita untuk mengajar di madrasah, karena itu menjadi salah satu investasi bagi kita yang senantiasa mau menyisihkan waktunya. Yang ketiga, tingkatkan senantiasa keikhlasannya di dalam mengabdi, karena kami masih ingat kalau guru-guru yang mengajar penuh dengan keikhlasan, insya Allah anak-anak yang kita ajar pun akan tumbuh dengan baik, akan tumbuh dengan mudah dan mudah untuk diarahkan, mudah untuk dididik, dan ilmu kita pun akan bermanfaat. Mungkin itu dari 3 pesan yang kami sampaikan, mudah-mudahan senantiasa menjadikan bekal bagi guru-guru yang ada di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur. Mungkin Pak Pur ada sesuatu yang mau disampaikan mungkin di luar dari pertanyaan yang ada, Nopo? Mungkin ada tambahan. Pilih. Yeah. Mungkin tambahannya ya intinya tadilah mungkin kita senantiasa untuk mencari formula baru untuk pembelajaran yang keadaan sekarang, karena mungkin kalau dulu basicnya adalah hanya sekedar buku, kalau dulu mungkin hanya sekedar ada bahasanya dulu kan tulisan yang grip, kemudian beralih ke buku. Sekarang mungkin berbasic Android, nah itu bisa dikembangkan sehingga pembelajaran tidaklah hanya sekedar kita guru mencatat, anak mencatat, kemudian diberi tugas, tapi banyak sekali yang mungkin bisa divariasi kembali, sehingga mungkin yang ada sekarang mungkin yang di SD kan pakai layar besar itu, nah itu bisa diadopsi yang positif lah, karena dengan adanya teknologi tersebut tanpa adanya bimbingan kita akan kebobolan. Nah, sehingga variasi pembelajaran sangatlah penting untuk mendukung anak senang, anak betah, dan menjadi mudah untuk sebagai sarana pembelajaran yang ada di kelas. Mungkin itu tambahannya sedikit. Mungkin kita cukupkan ya Pak Pur, matur nuwun atas waktunya, mungkin mengganggu waktu Pak Pur beristirahat mungkin di sore hari ini. Nah, kami dari tim benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Cukup. Matur nuwun Pak Pur. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga kehadiran panjenengan senantiasa membawa keberkahan bagi kami, dan juga segalanya kita mudahkan, dan Madrasah Diniyah senantiasa diberikan kemudahan dan bertambah baik, bertambah maju ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.